Temanku ini cerita kalau misalnya dia itu sering diomongin di belakang, sering diomongin di belakang pokoknya. Kalau misalnya dia loh baru lulus SMK tapi udah bisa dapat kerjaan bagus, baru pertama kali kerja di dunia kerja yang baru, karena dulu kalau kerja kan kita sendiri, jadi nggak pernah kerja satu tim bareng-bareng kayak gitu ya. Sebenarnya motivasi orang bekerja ini beda-beda berarti ya. Iya. Ada yang mungkin butuh pengakuan, benar. ada yang mungkin juga butuh uang, gaji, Iya. ada yang butuh experience kan, pengalaman kayak yang Cia cerita tadi. Hai semuanya, kembali lagi di Felicia Podcast. Nah, pastinya kita akan membahas banyak hal, topik-topik yang seru, yang menarik buat kalian semua, bagi kita para Gen Z. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa ini? Apa ya? Mungkin ini aja lah ya. Maksudnya dalam waktu-waktu dekat ini tuh sering banget gitu lah aku ngalamin di ruangan kerjaku lah ya, di kantor ya. Jadi ya ini sekalian curhat ya Via. Jadi apa namanya, di kantorku ini kan ada, maksudnya ya ada beberapa orang lah dalam ruanganku tempat aku kerja, itu selalu kayak membahas, ya adalah salah satu rekan kita itu kayak, kok dia cuman kerjanya ini tapi kok dapat gaji segini ya, kayak gitu, kok kayaknya bosnya ini pilih kasih kayak gitu loh, terus dia izin itu gampang kayak gitu, kok kita mau izin apa tuh kayak ditanya mau izin apa, mau kemana, sampai kapan, kayak sesuatu yang kok nggak adil gitu ya. Jadi merasa bahwa kok kayaknya kita ini dapat perlakuan yang kurang adil dari bos kita sendiri. Nah mungkin kalian pernah nggak ngalamin pengalaman kayak gitu, ataupun ngedenger-denger dari teman kalian pengalaman-pengalaman cerita yang kayak gitu, pernah nggak ada? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Mungkin kalau dari aku sendiri sih, bukan pengalamanku karena emang belum kerja ya, masih kuliah. Cuman ada temen SMK aku itu dia udah kerja dan sering cerita ke aku. Kalau misalnya di tempat kerjanya emang dia baru masuk tahun 2025. Jadi baru terhitung setahun, masih baru setahun kerja, jadi masih pemula banget. Tapi karenanya dia itu udah dikasih tanggung jawab yang lebih sama atasannya. Jadi itu tadi kan bahasnya tentang gimana, tentang gajinya ya, terus tentang gimana izinnya gampang. Tapi kalau ini lebih ke tanggung jawab yang diberikan ke dia itu besar. Nah, tapi banyak orang di tempat kerja itu iri. Bukan iri ya bener sih iri. Soalnya dulu pas dia baru pertama kali, maksudnya bukan temanku, tapi rekan kerjanya dia yang dulunya masuk nggak dikasih pekerjaan sebanyak itu gitu. Apa ya, jadinya bosnya itu kayak percaya gitu loh, ngasih kepercayaan lebih ke anak yang temanku ini gitu. Terus temanku ini cerita kalau misalnya dia itu sering diomongin di belakang, sering diomongin di belakang pokoknya. Kalau misalnya dia loh baru lulus SMK tapi udah bisa dapat kerjaan bagus, terus dapat kepercayaan, tanggung jawab yang besar dari bosnya. Jadi banyak orang yang iri dan akhirnya menjatuhkan dia. Dia awal-awal kerja itu sampai pernah nangis ke aku, sampai pernah bilang stres ke aku gitu kan, karena itu tadi. Karena ya teman-teman kerjanya itu iri hati sama dia gitu. Tapi ya aku terus nguatin dia biar wes nggak usah dipikirin lagi gitu, tetap jalani aja gitu kerjaanmu, pokoknya kamu kan di situ tujuannya bukan cari teman tapi cari uang. Itu yang terus tak tekenin ke dia gitu, akhirnya dia tetap kuat kerja sampai sekarang. Gitu. Jadi mental emang kalau kerja itu Harus diuji mentalnya benar. sih, ya kan? Iya. Kayaknya di semua tempat kerja kayak gitu nggak sih? Ya. Pasti ada yang namanya Ada, irian, ada. pasti ada namanya sikut-sikutan, entah itu karena lot pekerjaan, entah itu karena gaji, entah itu karena banyak hal lah ya sebenarnya. Jadi tergantung
suasana tempat kerja itu, dan tergantung kita yang bekerja di tempat itu tujuannya kita apa, terus habis itu targetnya kita apa sih sebenarnya di tempat itu. Kalau misalnya udah selesai target kita di tempat itu, ya udah kita keluar dengan baik-baik ya sebenarnya gitu. Tapi kalau memang kita masih harus ada dan targetnya kita belum terpenuhi di tempat itu, ya kita harus bertahan nih, kuat-kuatan mental lah ya. Iya. Sampai benar-benar terbukti siapa yang paling kuat mentalnya. Waduh. Berarti Cia sendiri pernah ngalamin atau Cia kayak cuek-cuek aja lah udah. Tipe yang mana nih Cia? Oh, kalau ngalamin seperti itu pernah. Tapi ya cuek. Iya, tapi nggak cuek juga. Cia lucu lah ya. Cia nih baru pertama kali kerja di dunia kerja yang baru, karena dulu kalau kerja kan kita sendiri. Jadi nggak pernah kerja satu tim bareng-bareng kayak gitu ya. Seperti apa yang mungkin tempat kerjanya Vina sama Lia tadi sampaikan ya, dari temennya Lia juga. Jadi aku dulu kerjanya sendiri, jadi kan miss banget yang namanya cekcok seperti itulah ya. Terus kemudian barulah masuk ke satu dunia pekerjaan yang harus berkelompok. Sebenarnya nggak berkelompok sih, tetap kerjanya sendiri-sendiri, cuma kan dalam porsi yang cukup besar. Iya. Banyak rekan-rekan kerja Iya, yang lain iya. gitu ya. Ya pasti ada diiriin gitu, disikutin tuh ada, karena mungkin atasan kita tahu bahwa kinerja kita baik. Jadi pasti dikasih kepercayaan yang lebih ya kan. Itu pun ada yang iri sama kita. Seharusnya gini ya, bodoh amat ya, bodoh banget mereka itu iri sama kita. Padahal kita ini dikasih kerjaan itu yang lebih gede loh. Padahal capek kan ya. Iya, kan bener. enak aja kamu nggak dikasih kerja yang dengan lot pekerjaan yang banyak tapi gajinya udah gede. Kenapa juga iri sama kita yang dikasih tugasnya banyak tapi gajinya segitu aja gitu kan. Jadi dalam hati kayak gitu. Tapi aku ngomong gini ya nggak gampang. Dulu ya pasti penuh air mata, penuh perjuangan lah ya. Karena sekarang sudah jadi champion, sudah memenangkan itu ya toh. Karena mikir gitu, ngapain sih iri-irian cuma karena lot pekerjaannya, karena dipercaya sama bos kayak gitu kan. Sebenarnya jadi orang kepercayaan tuh ada enak nggak enaknya gitu kan. Enaknya ya kita bisa explore diri kita, oh ternyata aku bisa ya kayak gini, aku bisa seperti ini, oh aku bisa kayak gini. Nggak enaknya ya itu tadi, di sisi negatifnya, oh ternyata ada rekan kerja kita yang nggak suka ya, ternyata yang seperti itu. Padahal kita nggak tahu loh kalau misalnya ternyata gajinya dia bisa lebih besar daripada gajiku kayak gitu ya. Tapi mungkin orang-orang mikirnya kalau dapat tugas banyak pasti gajinya lebih besar daripada orang yang biasa-biasa aja. Tentang pekerjaan, terus kamu tuh lebih disayang ya sama bos kayak gitu, lebih lebih di inilah ya sama bosnya ya daripada kita, padahal kita wis lama loh kerja gitu sih. Nah dari ceritanya Cia ya, aku jadi ingat barusan Kenapa? barusan aja sebelum kita take ini ya, baca berita itu, mungkin beritanya udah lama banget sih sebenarnya, tahun 2024. Jadi itu ada ya beritanya juga tentang iri sama rekan kerja, cuman ini ekstrim ya menurutku. Jadi dia tuh menyewa orang untuk menikam rekan kerjanya sendiri. Karena iri rekan kerjanya lebih diperhatikan sama bosnya. Nah itu dia punya pikiran yang dengkal. Nah itu nggak tahu Ngapain sih? nggak tahu ya motivasinya apa. Cuman maksudnya dia tuh sampai berani menjanjikan orang yang menikam ini, yang dia suruh menikam itu sekitar 50 juta. Terus kalau misalkan kamu berhasil bunuh orang ini, kamu tak kasih 100 juta. Sampai segitunya dia. Gile amat. Nah padahal kan kalau di posisi ini ya, sebenarnya temennya kan nggak salah ya harusnya ya. Iya, kan kerja ya cari uang kayak bener. gitu. Enggak, maksudnya kan bukan karena dia dijahati temennya ini kan. Ya, Tapi kan karena memang mungkin dia melihatnya bahwa kok bosku lebih memperhatikan dia ya daripada aku kayak gitu. Nah tapi itu kan kayak sesuatu yang gimana ya, maksudnya apa untungnya gitu. Maksudnya waktu aku baca berita ini, untungnya loh apa kamu jadi di penjara sekarang, kamu jadi namamu itu dicap sebagai penjahat kayak gitu loh. Jadi terus setelah ini kepuasan ego atau apa sih yang kamu yang rasakan? dapet, Iya, jadi waktu baca berita ini kayak apa sih, maksudnya yang kamu rasakan benar-benar setelah ini kejadian, dan juga nggak berhasil juga ya kan, apa yang sampai mendorong
rasa iri nih sampai benar-benar bisa sefatal itu kayak gitu. Iya. Ini sesuatu yang menurutku gila banget sih gitu loh. Bukan apa ya, bukan karena cari jabatan gitu, cuman karena iri. Rekan kerjanya lebih diperhatikan. Itu kan kayak kalau mungkin kayak kejar jabatan gitu masih memang ada target kayak tadi Iya, Cia bilang kan, ada memang targetnya yang dicari, cuman mungkin bukan buat dia tapi buat orang ini. Nah itu mungkin masih apa ya, oke lah, maksudnya alasan yang masih ada satu dorongan yang kuat memang. Tapi ini kan cuman diperhatikan kayak gitu. Berarti ternyata maksudnya dari berita ini ya, kalau aku coba apa namanya ya kayak ngulik mikir kayak itu apa ya, berarti sebenarnya motivasi orang bekerja ini beda-beda berarti ya. Iya. Ada yang mungkin butuh pengakuan, benar. ada yang mungkin juga butuh uang gaji, Iya. ada yang butuh experience kan, Iya, pengalaman kayak yang betul. Cia cerita tadi, ada yang mungkin butuh lingkungan yang nggak toksik, yang nggak saling sikut-sikutan atau justru saling support kayak gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya motivasinya mungkin ya teman-teman V yang mengalami kayak yang kita ceritain ini barusan. Jadi harus ingat lagi targetmu dalam bekerja itu apa, Betul. Iya. motivasimu bekerja itu apa. Jadi jangan sampai itu justru membuat kita ini timbul iri-iri yang sebenarnya nggak perlu lah kayak gitu. Soalnya itu akan menghambat kita kerja ke depan loh. Iya. Karena track recordnya kita waktu kita nanti setelah dari perusahaan ini mungkin kita cari perusahaan lain tuh kan track recordnya udah kebaca udah ya. kecap Benar. jelek nih ya. Jadi malah nyusahin diri kita sendiri nanti ke depannya Iya. gitu. Seharusnya kalau misalnya kita punya iri, wajar sih ya, setiap manusia pasti punya iri. Rasa iri itu semua manusia ada. Tapi gimana caranya kita bisa ngolah rasa iri itu ke hal yang positif atau ke hal yang negatif. Kalau hal kayak yang negatif ya contohnya tadi tuh. Akhirnya melakukan hal-hal yang dengan pikiran dangkal, mereka nggak berpikir panjang, jadinya menjerumuskan diri sendiri. Tapi kalau dia berpikiran iri diarahkan ke ke hal yang positif, mungkin dari iri itu bisa jadi pemicu ya, Iya. memicu dirinya sendiri untuk bisa lebih baik lagi ke depan, lebih memperbaiki diri gitu loh, memacu diri kita untuk bisa lebih baik lagi dari orang yang kita nganggap bahwa dia udah lebih baik nih, aku kok belum ya. Nah jangan sampai kita minder tapi kita berusaha kayak aku harus bisa sih melebihi dia bahkan. Iya. Ya kan, gitu. Nah itu mungkin ilustrasinya kayak orang lagi lomba lari ya. Jadi sama-sama dimulai, mungkin startnya beda-beda, mungkin jaraknya beda-beda. Cuman kalau misalnya ngelihat itu pasti kan aku pengen deh kayak pelari ini gitu. Jadinya di situ ada saingan secara sehat. Jadi bukan lagi iri hati yang timbul, tapi ya itu tadi pemicu yang bisa membuat kita lebih maju untuk kedepannya kayak gitu. Bersaing Bersaing secara sehat lah ya secara di dalam tempat sehat, kerja betul. ya, bukan lagi iri-irian, karena iri-irian tuh anak kecil lah ya, belum dewasa. Bener. Iya serius, Iya. kalau misalnya kita masih anak kecil nih, dengan pola pikir anak kecil ya, pasti iri-irian terus berlanjut, nggak pernah habis. Tapi kalau misalnya kita udah dewasa, ya kita pasti mikir, oh ya udahlah, kamu dikasih tugas atau dikasih load pekerjaan yang lebih, oh ya berarti kamu lebih bisa, oh ya wis oke gitu, pekerjaanku ya cuma segini, it's okay, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kalau cuma dikasih kapasitasnya kecil merasa minder gitu. Enggak, kamu ya memang kapasitasmu seperti itu, karena setiap manusia kan punya kapasitasnya masing-masing. Dan pasti atasan kita udah pasti ngecek lah, maksudnya bisa melihat lah, oh kapasitasnya si A itu seperti apa, kapasitas si B itu seperti apa. Dan aku pernah baca di Instagram ngomong kayak misalnya bos atau pemimpin atau atasan yang baik itu, mereka bisa tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan bawahannya itu yang baik, dengan baik, dengan benar ya, dengan benar. Jadi atasan tuh harus memahami setiap karakter daripada anak buahnya. Iya. Jadi setiap anak buah itu tidak bisa disamaratakan, karena kita tahu setiap manusia punya karakter yang berbeda. Lah kalau disamaratakan ya mungkin itu bisa jadi timbul namanya iri atau saingan itu dalam tempat kerja, yang akhirnya membuat tempat kerja itu jadi namanya toksik. Ya harus ingat lagi lah ya sebenarnya, seperti awal-awal dia melamar pekerjaan kan pasti udah tahu kan di awal job desk-nya seperti apa, kesepakatannya seperti apa, mungkin secara gaji ataupun mungkin secara bonus ataupun mungkin secara izin cuti atau apa, itu kan
sudah tertera di awal dengan Betul. jelas kayak gitu loh. Jadi kembali lagi ya nggak boleh sampai, mungkin ya terkadang yang membuat iri itu adalah orang yang lebih baru itu mungkin kok bisa lebih ya daripada aku ya kayak gitu. Biasanya itu problem orang-orang lama lah ya, karena memang aku juga mengalami ya. Selain yang itu tadi, memang di kantorku juga pasti dengar juga lah aku curhatan-curhatan ya orang-orang yang udah lama kayak gitu. Kok bisa ya dia orang baru, job desk-nya kayak apa, maksudnya kok rasanya ya kayak job desk-nya lebih sedikit tapi kok dia dapatnya lebih banyak karena mungkin dia melamar dengan gelar S1 atau S2. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri pasti itu kan jadi satu standar yang lain lagi kan. Betul. Jadi ya memang kembali lagi sebenarnya ya apa namanya, tidak boleh kita memposisikan apa ya, maksudnya kita ini bisa kayak dia juga kayak gitu loh. Karena ya itu yang benar-benar ditakutkan adalah rasa iri ini bikin apa ya, memunculkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, kayak misalkan ngasih apa ya, dia hate comment lah, ngasih dia perasaan supaya dia minder, supaya dia kecil. Karena sebenarnya ya orang-orang yang iri hati terus habis itu dia mencoba merendahkan orang lain, itu sebenarnya kan dia sendiri sebenarnya yang merasa bahwa gimana ya caranya supaya orang ini tuh nggak lebih, atas, iya nggak ya. di atasku kayak gitu. Jadi Lagi minder memang. iya, jadi dia kalau bisa kamu tak tarik sekalian lah sama kayak aku atau di bawah aku. Padahal sebenarnya ya cara kita untuk melewati ataupun mungkin lepas dari iri hati itu kan sebenarnya harus bisa belajar menerima kan, kayak oh iya, jadi harus dipikir lagi, dipikir ulang bahwa iya ya dulu mungkin aku melamar di tempat ini belum sebesar sekarang misalkan, Iya. ataupun mungkin aku dulu di tempat ini apa namanya, mungkin aku nggak S1. Jadi itu kan sesuatu yang harus bisa dipertimbangkan. Jadi jangan sampai kita tuh iri dengan bagian orang lain. Karena kan kita harus ngerti ya kembali bahwa semua orang itu ada porsinya masing-masing. Istilahnya ya ada berkatnya masing-masing lah. Mungkin secara apa ya, maksudnya kayak gaji ataupun mungkin bonus ataupun izin apa, mungkin nggak seperti orang yang baru, tapi kan dengan kamu masih dipertahankan di tempat itu aja, Udah keren itu. iya, tidak didepak sama bosmu aja kayak gitu ya, misalkan itu sudah nilai plus banget bener. kayak gitu. Karena zaman sekarang ya jujur ya, apalagi perusahaan yang besar-besar itu pasti pengennya kan orang lama ganti baru lah, ganti baru. Jadi nggak bisa menutup kemungkinan bahwa itu sesuatu yang benar-benar real terjadi kayak gitu. Jadi mungkin ya itu ya, jadi dari apa yang kita cerita kali ini, bagaimana menyikapi iri hati itu supaya jangan sampai sefatal yang mbak-mbak ini tadi. Jangan sampai Iya. ya. Nah itu ya, itu udah parah banget lah ya itu. Udah di titik yang benar-benar mungkin dia udah nggak bisa lagi apa ya, atau mungkin dia juga nggak pernah cerita apa ya ke temennya ya, maksudnya sampai benar-benar di titik yang kayak mungkin butuh pertolongan sebenarnya tapi nggak ada yang denger dia atau gimana, mungkinnya Tapi, sampai senekat itu gitu loh maksudnya kan. Karena kan jujur ya, kalau kita kadang iri-iri, ada lah pasti kan perasaan iri dengan kantor kan, kadang kita bisa cerita gitu loh ke orang, curhat ke orang, jadi kayak iya aku sama, jadi kayak apa ya, kayak nyari validasi yang lain juga ngerasain nggak hal yang sama, jadi nggak ada niatan sampai yang harus ya. Mungkin yang dialami mbak ini mungkin nggak ada temen kah atau gimana, atau dia mungkin tidak pandai bercerita kah atau tidak mau bercerita, jadi itu jadi kayak menimbun gitu ya, jadi menumpuk dan jadi bom waktu gitu kan. Jadi mungkin udah waktunya dia Meledak. iya meledak, akhirnya bener-bener meledak kayak gitu. Itu sih mungkin apa, sesuatu hal yang fatal banget lah ya. Ya jadi ya harapan kita sih mungkin kalau teman-teman ada dalam posisi yang seperti itu, seperti yang kita ceritakan di sini, jangan sampai disikapi dengan apa namanya, hal yang salah lah ya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan pidana, dengan hukum. Sampai di usiamu nanti kamu semakin menua, kamu punya cucu, kamu punya keturunan itu kayak kan jadi memori yang nggak baik gitu loh. Kayak sesuatu kan, itu kan ibarat kayak cap seumur hidup gitu ya, kayak label seumur hidup gitu. Jadi ya disikapi dengan baik lah ya, dengan positif. Iya, soalnya berkat itu datang bukan cuman
melulu soal uang. Iya, Ya kan, kita bisa bertahan di tempat kerja itu, kita masih bisa survive, kita masih bisa ya menjalani hidup ini dengan baik. Ya itu udah berkat yang sudah diberikan pencipta itu kepada setiap kita sih sebenarnya ya. Jadi iri-iri sih ya, berusaha belajar untuk kita mengurangi rasa iri ya toh. Ada iri hati di dalam diri kita itu berusaha untuk kita hilangkan, ya kan. Soalnya kalau terus-menerus kita memupuk iri hati itu dalam diri kita, kalau itu udah besar, dibuahin dan menjadi nanti jadinya yaitu menjerumuskan diri kita sendiri, yang sebenarnya berkat itu mau diturunkan buat kita malah dihambat dan ya udah nggak jadi berkat sama sekali, ya kan. Jadi iri hati itu jangan sampai dipelihara ya Iya. dalam hidup kita. Jadi benar-benar harus mulai disingkirin satu persatu ya. Mungkin iri-iri hati mulai dari yang terkecil aja. Itu mungkin disingkirin satu persatu. Kira-kira perlu nggak ya aku iri sama orang ini? Sama hal ini kira-kira perlu nggak ya aku iri? Dan sebenarnya iri itu nggak perlu gitu, karena ya ngelihat aja mungkin orang lebih bagus dari kita, ya kita berusaha untuk menuju sampai ke situ kayak yang tadi aku bilang. Jadi jangan sampai iri hati menimbulkan kejahatan yang benar-benar fatal kayak tadi. Itu sangat amat kasihan hidupmu sendiri sih. Itu mungkin teman-teman pesan-pesan buat V semuanya sudah. Itu tadi pesan Oke. Bisa dicatat satu persatu ya. Itu yang kita sampaikan hari ini. Jangan lupa pesan-pesan kita, jangan ada iri hati di dalam hidupmu, jangan dipelihara. Kalau bisa ya pacu terus dirimu untuk terus maju. Jadi terus bersyukur kepada pencipta yang di atas ya teman-teman V semua yang ada di rumah. Dan juga kalian jangan lupa terus pantengin kita di semua akun sosial media kita, yang pastinya ketik aja Felicia Podcast, nanti muncul wajah kita bertiga. Ya, itu aja yang mungkin kita bisa sampaikan hari ini, yang bisa kita ceritakan hari ini. See you on the next episode V. Bye. Let's find the truth.